Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Everton versus West Ham, The Hammers hantam The Toffees 1-0. West Ham United meraih poin penuh saat bertandang ke markas Everton dalam lanjutan Premier League. The Hammers menang 1-0 atas The Toffees. Pekan ke-16 Liga Inggris 2020-2021 menyajikan duel antara Everton versus West Ham yang digelar di Goodison Park pada Sabtu dini hari tadi. Kedua tim saling melancarkan serangan di 10 menit pertama, namun sayang tidak ada gol tercipta hingga memasuki waktu jeda. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Di menit ke-86, West Ham berhasil mencetak gol dan memastikan kemenangan atas Everton. Thomas Soucek membobol gawang Everton melalui bola sontekannya di depan gawang yang gagal dibendung Jordan Pickford. Everton berusaha menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada, namun upaya mereka gagal membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. West Ham menutup laga dengan kemenangan 1-0. Tambahan 3 angka ini membuat West Ham kini sudah mengumpulkan 26 poin dan menempati posisi ke-10 klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Everton tertahan di peringkat keempat dengan 29 poin. Manchester United versus Aston Villa, gol penalti Bruno menangkan MU 2-1. Manchester United meraup poin sempurna saat menjamu Aston Villa. Setan Merah menang 2-1 dengan gol kemenangan dicetak Bruno Fernandes dari titik penalti. Pekan ke-17 Liga Inggris menggelar dua antara Manchester United versus Aston Villa di Old Trafford pada Sabtu dini hari tadi. Di menit ke-40, MU berhasil unggul lebih dulu melalui gol Anthony Martial sebelum akhirnya disamakan Bertrand Traore. Setan Merah memastikan kemenangan 2-1 berkat gol penalti Fernandes di menit ke-61. Hasil ini membawa MU menyamai poin pemuncak klasemen Liga dengan 33 poin. Sementara itu, Aston Villa tertahan di peringkat kelima dengan 26 poin. Zinedine Zidane tapi spekulasi David Alaba ke Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan spekulasi kepindahan pemain serba bisa Bayern Munchen David ke El Real. Kontrak Alaba sendiri bakal habis pada Juni 2021. Agen Alaba bahkan telah menolak proposal tawaran kontrak baru berdurasi 5 tahun dari pihak Bayer kepada kliennya itu. Sejak bursa transfer musim panas lalu, Alaba memang kencang dikabarkan akan hengkang dari Bundesliga. Selain Madrid, pemain asal Austria juga dikaitkan dengan sejumlah klub elit seperti Manchester City, Juventus, dan PSG. Alaba nyaris tidak tergantikan di skuad Bayer. Meskipun performanya agak menurun musim lalu, pemain berdarah Filipina itu tetap menjadi pilar penting bagi skuad Bayern Munchen. Zinedine Zidane lantas mengatakan bahwa dirinya saat ini hanya fokus pada pertandingan terdekat dan tidak ingin memikirkan hal-hal di luar kompetisi. Eric Garcia sepakati kontrak jangka panjang dari Barcelona. Bek muda Manchester City, Eric Garcia, dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun yang ditawarkan oleh Barcelona. Barcelona sendiri sudah mengincarnya sejak musim lalu, akan tetapi mereka gagal mendapatkan sang pemain karena faktor ekonomi. Namun sekarang ada kabar terbaru lagi soal Eric dan Barcelona. Dilansir oleh The Guardian, sang bek disebut telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun yang ditawarkan oleh Blaugrana. Namun, laporan itu juga menyebut saat ini masih belum jelas apakah Barca akan mencoba untuk membujuk Manchester City melepasnya dengan harga miring pada bulan Januari ini. Eric Garcia sejauh ini telah bermain sebanyak 30 kali bagi Manchester City di semua ajang kompetisi. Barcelona sendiri disebut memproyeksikan dirinya sebagai pengganti jangka panjang Gerard Piqué. Juventus tutup pintu untuk Diego Costa. Setelah memutuskan berpisah dari Atletico Madrid, Diego Costa bebas bergabung dengan klub manapun sesukanya. Diego Costa dan Atletico Madrid secara resmi berpisah beberapa hari yang lalu. Kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk menghentikan kontrak yang sejatinya masa berlakunya tinggal 6 bulan lagi. Beberapa klub mulai dikaitkan dengan penyerang berusia 32 tahun tersebut. Sebagian besar merupakan tim yang sudah memiliki nama di kancah sepak bola Eropa. Salah satunya adalah Juventus.
Akan tetapi, nampaknya Juventus tidak akan menjadi tujuan Diego Costa berikutnya selepas meninggalkan Atletico Madrid. Sebab, juara bertahan Serie A itu dikabarkan tidak berminat mendatangkan Diego Costa ke Turin. Menurut laporan Gol Internasional, Juventus memang sedang mencari peluang mendatangkan penyerang baru di bulan Januari nanti. Namun, mereka tidak memandang Diego Costa sebagai solusi atau permasalahannya. Diego Costa bukanlah satu-satunya pemain yang dikaitkan dengan Juventus belakangan ini. Arkadiusz Milik dan Fernando Llorente disebut telah masuk dalam daftar belanja Bianconeri. Manchester United aktifkan opsi perpanjangan kontrak Jesse Lingard. Manchester United telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun Jesse Lingard. Artinya, gelandang 28 tahun ini dipastikan bertahan di Old Trafford sampai musim panas 2020. Seharusnya, kontrak Lingard kadaluarsa pada musim panas 2021 ini. Lingard diyakini bakal mencari kesempatan di tempat lain setelah tidak lagi masuk rencana oleh Gunnar Solskjaer. Opsi perpanjangan 1 tahun ekstra ini memang menjadi ciri khas MU dalam kontrak pemain. Tentu, opsi ini dipasang supaya MU tidak kehilangan pemain secara cuma-cuma. Pihak klub ingin menjual Lingard dengan harga sebaik mungkin. Lingard sendiri sudah nyaris 3 bulan tidak turun ke lapangan untuk MU. Situasi ini tak ideal. Wajar jika kabarnya MU akan meminjamkan sang pemain di bursa transfer Januari ini. Lebih lanjut, kabarnya bukan hanya Lingard yang akan dipinjamkan MU di bursa transfer musim dingin kali ini. Nama-nama seperti Sergio Romero dan Marcos Rojo disebut-sebut juga akan dipinjamkan. Demi boyong Harry Kane, Manchester City siap keluarkan 1,7 triliun. Klub kaya raya Premier League, Manchester City, dikabarkan sangat bernafsu untuk memboyong striker haus gol milik Tottenham Harry Kane ke Etihad Stadium. Kane memang menjadi striker tertajam yang dimiliki Inggris untuk saat ini. Penyerang 27 tahun itu sudah membuktikan kualitasnya dengan raihan 2 gelar top skor Premier League. Meski demikian, hingga kini Kane sama sekali belum mampu meraih gelar juara bergengsi sepanjang karirnya. Dengan ini, Kane pun diyakini bakal sangat tergoda untuk hengkang dari Tottenham jika ada tawaran yang datang dari klub raksasa. Daily Mail menyebut Manchester City siap mewujudkan ambisi Kane meraih trofi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, diklaim menilai Kane sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan penyerang andalannya Sergio Aguero yang bakal habis kontrak pada akhir musim ini. Tak tanggung-tanggung, berbekal kekayaan yang mereka miliki, Manchester City kabarnya siap merogeh kocek hingga 90 juta pound sterling atau setara dengan 1,7 triliun rupiah untuk menggait Kane. Kolasinac resmi tinggalkan Arsenal untuk Schalke 04. Kolasinac bakal bermain untuk Schalke 04 di sisa musim 2020-2021 ini usai Arsenal meresmikan transfer peminjaman ke klub Bundesliga tersebut. Transfer ini dinilai menguntungkan semua pihak. Pasalnya, Kolasinac sulit mendapatkan menit bermain dalam skuad Mikel Arteta musim ini. Arteta sendiri sudah pernah bicara soal kemungkinan kepergian sejumlah pemain dan Kolasinac salah satunya. Awalnya, sang pemain dihubungkan dengan Bayer Leverkusen, tapi pada akhirnya Kolasinac direkrut Schalke yang merupakan klub lamanya pada era 2011 hingga 2017. Kepulangan Kolasinac merupakan salah satu langkah Schalke untuk memperbaiki permasalahan klub. Kabarnya, Kolasinac bukanlah salah satu pemain yang akan dilepas Arsenal di bursa transfer Januari ini. Arteta mengindikasikan ada beberapa nama yang akan angkat kaki.